Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dwi Pratikno dari SMA Negeri 1 Kutasari akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif aksi keempat pada KD 3.5 mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Mari belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks editorial. Masih ada yang ingat? Struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan terkait dengan materi teks editorial, di mana KD-nya itu adalah KD 3.5. KD tentang mengidentifikasi informasi, dapat alternatif solusi dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Sebelumnya, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Nih, berarti semuanya hadir ya. Adapun indikator pencapaiannya, jadi nanti kalian itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi isi teks editorial. Dan yang kedua, mengidentifikasi pendapat. Tiga, mengidentifikasi alternatif solusi. Yang keempat, mengidentifikasi simpulan. Dan yang terakhir itu kalian mampu membedakan antara fakta dan opini dalam teks editorial. Oke. Ini sedang ramai di Purbalingga. Untuk daerah-daerah tertentu masih belum ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Isu yang sedang hangat di Purbalingga terkait dengan daerah apa? Apa? Penurunan harga tiket. Setelah itu kewajiban perangkat desa yang harus membooking perjalanan dari Purbalingga ke Jakarta. Itulah salah satu pemaksaan yang ada di dalam pemerintah. Itu adalah salah satu isu yang sedang hangat dan sedang ramai. Banyak pro dan kontra di situ. Pak Guru anggap 1.000. Kemudian dari sebelah ada 1.000. Ada 2.000 untuk kecamatan Kutasari. Jika 2.000 itu adalah semuanya petani, ya, tapi nanti gurunya gimana? Enggak ada gurunya. Kemudian nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi itu salah satu isu yang sedang hangat dan sedang ramai di masyarakat. Itu terkait dengan pangan. Mungkin kalian itu belum memikirkan ke situ, tapi Pak Guru di sini hanya ingin menginformasikan. Nah, ini salah satu KD. KD mengidentifikasi informasi. Jadi ranahnya nanti ya. Kita harus bisa mengidentifikasi informasi-informasi yang ada di dalam teks editorial ya. Terus berkaitan dengan editorial, ini pada penta konsep ada mengidentifikasi informasi. Kemudian ini yang kemarin kita sudah belajar di sini, kemudian kebahasaan juga, kemudian ada menyeleksi ragam informasi. Ini itu yang pertama. Ada dengan proses pembelajaran modern problem based learning menggunakan media WhatsApp autorespon. Jadi nanti kalian itu berwhatsappan ria. Itu yang pertama, mohon maaf, itu mengidentifikasi isi terlebih dahulu. Kedua, mengidentifikasi pendapat. Kemudian ketiga, alternatif solusi. Keempat, simpulan. Dan yang terakhir, ini adalah membedakan fakta dan opini. Yang pertama, penilaian akhir pembelajaran, itu nanti ketika PAS, PTS, atau ujian lainnya. Kemudian yang kedua, penilaian untuk pembelajaran. Ini penilaiannya ada tugas, presentasi, kemudian ada produk biasa. Penilaian sebagai pembelajaran, itu adalah penilaian sikap. Tolong diperhatikan. Saya menonton video yang ada, saya berargumen terkait dengan keadaan Indonesia saat ini. Keadaan Indonesia saat ini seperti
dua sisi mata uang. Satu, Indonesia adalah negeri yang kaya akan potensi sumber daya alam. Dua, kebinekaan Indonesia. Tiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di dalam video tersebut. 4. Negeri yang aman tidak memandang suku, ras, budaya. Namun di sisi lain masih banyak permasalahan yang sedang dihadapi. Kesenjangan ekonomi dampak COVID, banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi, sempitnya lapangan pekerjaan, negeri maritim yang impor bahan pangan. Silakan kalian berkelompok dengan kelompok template Canva yang kemarin ya. Jadi setelah barcode itu pasti langsung menuju WA. Ya, Pak Guru contohkan satu saja. Kalian sudah mengirim salam, kemudian Pak Guru menjawab dengan. Jadi untuk hari ini, seperti tadi tujuan pembelajarannya adalah kalian menggunakan WhatsApp autorespon. Ini yang pertama petunjuknya. Jadi setelah kalian mengirim menu, yang pertama ada presensi. Ini seperti biasa menggunakan Google Form. Kemudian video. Video di sini berisi materi-materi terkait dengan tag editorial. Pak Guru sudah membuat ada 4 KD di situ. Dan teksnya ini adalah salah satu contoh tag editorialnya. Ini ada materi pengertian tag editorial, juga ada identifikasi informasi, kemudian menyampaikan pendapat, menyeleksi ragam informasi, ada fakta, ada opini, rumah belajar, sumber dari pemerintah ya, rumah belajar untuk kalian. Kemudian setelah itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada LKPD juga. Ketika kalian membalas LKPD, otomatis langsung ke link template Canva yang sudah kalian buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ada nilainya juga, kalian Pak Guru tampilkan. Jika ini WA akses oleh orang tua kalian, maka orang tua kalian itu bisa melihat nilai kalian. Mendorong inflasi ini sudah sampai unsur kebangsaan, sudah pernyataannya mengandung isu juga sudah, argumen sudah, kalimat opini belum, fakta juga belum. Silakan kamu ekspor ya materinya di WA tadi terkait dengan fakta dan opini. Kamu tinggal cari, banyak sekali materi di situ. Pak Guru hanya menyediakan. Oh juga ini kan pas ketika kemudian biasanya yang kedua ditujukan kepada siapa? Masyarakat. Atau tiganya itu. Nah, kira-kira yang kalian analisis itu, ini untuk yang nomor 5, itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada pemerintah atau kepada masyarakat? Atau untuk fakta-faktanya jangan lupa fakta, kemudian ada juga opini. Tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Tolong yang lain diperhatikan. Isu yang dibahas yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa hari lalu menyebut negara-negara di dunia akan mengalami krisis pangan pada 2023. Dan saran kepada siapakah yang dituju oleh teks editorial tersebut? Tujuan dan saran dituju oleh teks editorial tersebut yaitu kepada masyarakat Indonesia dan negara-negara di dunia yang kemungkinan akan mengalami krisis pangan pada tahun 2020. Dengan argumen pendukung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa hari lalu menyebut negara-negara di dunia akan mengalami krisis pangan pada 2023. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan dari dan kelompok apa? Dari kelompok orang. Perkenalkan, nama saya Maisarah dari kelompok Kompas. Saya mau bertanya, apa perbedaan fakta dan opini? Terima kasih. Oke, Mbak Sarah, kami jawab. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Sedangkan kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan tentang peristiwa atau kejadian nyata yang dicampuri pendapat dilansir dari. Sebutkan contoh fakta. Contoh fakta itu. Sebutkan contoh kalimat opini dalam teks kalian. Kalimat opini yang ada di teks kelompok kami yaitu manusia masih berusaha bertahan hidup ketika kehilangan pekerjaan. Cukup, terima kasih.
Saya mau bertanya tentang isu terkini di Indonesia yang lagi hangat. Gimana? Jadi saya bantu ya Mbak Nada. Jadi isu yang lagi hangat di Indonesia yaitu gempa yang terjadi di Cianjur. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Ya. Seperti biasa di rumah atau besok ya, atau nanti malam, kalian silakan komentari hasil kerja teman kalian, kelompok teman kalian di kelasnya tanpa Pak Guru ini. Jadi kalian bisa langsung mengomentari di situ ya. Seperti biasa, Pak Guru akan menampilkan hasil nilai pertemuan kali ini. Yang pertama dari penilaian pengetahuan kalian. Kalian bisa akses melalui WhatsApp kalian ya. Nanti kita lihat untuk yang penilaian urean. Apakah ureannya kalian itu mendapatkan nilai, kalau mendapatkan nilai 50 tinggal dibagikan evaluasi buat kalian. Kemudian ini juga ada skornya langsung, ada jawabannya. Pilihan hari ini sudah, kemudian ini penilaian pengetahuannya. Untuk keterampilannya nanti kalau sudah kalian itu sudah membuat tag editorial. Jadi Pak Guru sudah ada catatan terkait dengan penilaian keterampilan. Salah satunya adalah penilaian produk. Menyimpulkan pembelajaran hari ini saja ya. Jadi pembelajaran kali ini berisi tentang struktur teks editorial. Pengertian dari editorial yaitu teks yang menyatakan pandangan atau argumen dari suatu permasalahan di masyarakat yang isinya fakta dan opini. Fakta merupakan hal yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan pernyataan yang tak terbantah lagi kebenarannya. Kalimat fakta merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif. Sedangkan opini merupakan pendapat pribadi seseorang yang tidak dilandasi fakta, tetapi lebih dilandasi selera pribadi. Opini dalam tajuk rencana atau editorial merupakan pendapat dari redaksi atau redaktor senior dalam menyiapi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, dan pendapat tersebut harus mempunyai kedalaman analisa. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran kali ini. Selebihnya terima kasih atas pembelajaran Pak Haji yang menyenangkan. Jadi tag editorial itu adalah tag yang suatu media massa yang menyatakan pandangan media bersangkutan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu ada identifikasi informasi, kemudian ada permasalahan yang dibahas, permasalahan fakta dalam tag editorial, dan ada opini dalam tag editorial. Menulis tag editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian mempresentasikan lagi dan membuat template Canva. Nah, tapi Pak Guru kasih lampu terlebih dahulu. Sudah siapkah Indonesia menghadapi 2023? Silakan kalian jawab sendiri, kemudian kalian buat tag editorialnya berkaitan dengan pertanyaan. Nah, itu untuk memancing kalian. Sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian. Tapi sebelum kita berdoa dan mengakhiri ini, alangkah baiknya kita mendoakan korban gempa yang ada di Cianjur ya. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan segera pulih kembali kota Cianjur, Jawa Barat. Oke, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf ya. Belajar banyak di sini dan kalian juga sudah insya Allah sudah bisa membuat tag editorial dengan baik dan benar. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.